Salve Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Wijaya. Kali ini bukan renungan singkat bertemakan tentang nilai-nilai moral atau membahas satu kutipan kitab suci secara perenungan pribadi, bukan. Melainkan bukan klarifikasi gimana juga, hanya sebagai data gitu menurut permenungan aku soal topik yang banyak sekali dipertanyakan orang, yaitu berjudul, ini tulisan aku sini permenungan aku dengan berbagai macam referensi sumber terpercaya itu. Setelah aku renungkan kembali dan mikir-mikir sekali lagi tentang ini melalui meditasi firman, meditasi dan berdoa. Mengapa ada patung dalam gereja Katolik? Tulisanku ini sudah ditulis dari 1 Desember 2000 sekian, udah lama sekali. Beberapa pun tahun yang lalu tulisan aku ya. Di gereja Katolik yang kita lihat bersama-sama, misalnya ada aja kan patung Tuhan Yesus, misalnya ada patung Bunda Maria, ada patung Santo, Santa, dan lain-lain. Mungkin Santo atau Santa yang melindungi gereja itu, ataupun gereja itu bernama apa, misalnya patung Santo Antonius dari Padua. Kan aku pernah mengetahuinya karena aku sering beberapa putaran ikut novena Santo Antonius dari Padua. Lalu banyak yang bertanya kan dulu di medsos, di mana-mana, kenapa bisa ada patung dalam gereja Katolik. Sebenarnya patung itu tidak apa-apa. Patung adalah salah satu dari sekian banyak benda-benda rohani yang digunakan oleh umat dari gereja Katoliknya sebagai sarana untuk berdoa. Patung bukanlah sebuah tujuan final untuk berdoa, ataupun bukan sama sekali dalam artian berdoa yang ditujukan kepada patung, melainkan misalnya nih Santo Antonius dari Padua ya patungnya, berdoa melalui Santo Antonius dari Padua menuju kepada Tuhan Yesus. Jadi bilangnya Santo Antonius dari Padua mohon doanya. Santo dan Santa yang misalnya jadi figur patungnya itu adalah perantara, bukannya pengabul doa gitu ya. Jadi seperti orang misalnya zaman dulu sampai sekarang ada foto untuk bisa lebih mudah memusatkan pikiran, membayangkan pikirannya gitu, supaya seolah-olah tuh mereka hadir ataupun mendengar doa kita. Jadi seperti gimana ya, kalau misalnya mengandalkan iman aja semata, itu belum tentu loh iman kita bisa sampai kalau misalnya ada seperti sarana itu tidak berdoanya sebenarnya berpusat gimana gitu ya. Pada dasarnya kepada patung itu, pada dasarnya gereja menghormati dan tidak menyembah benda rohani tersebut, melainkan benda-benda rohani, misalnya patung itu sebagai wujud dari sarana. Ada kan istilah sakramentologi adalah jenis sakramen yang lebih kecil. Nah, kalau patung dan benda-benda rohani seperti rosario gitu sudah diberkati oleh imam, misalnya pun ini menurut Koperi ya. Dari ini poin yang ini nih dari Koperi. Suami aku Ignatius Ferian dulu. Misalnya pun sampai ada orang tuh terlalu masanya kalau wujud doanya banyak dan agak berat misalnya untuk dibebaskan dari apa gimana, misalnya dia harus seperti terdorong gerakan untuk memegang kakinya patungnya tersebut atau meluknya apa gimana gitu sampai nangis-nangis sampai gimana gitu ya. Sepertinya pemikiran Koperi nih dalam doanya, dia bawa dalam doa gitu ya. Pemikiran Koperi sebenarnya orang pun umat pun akan terlindung dari pengaruh-pengaruh yang jahat karena memang patung itu sudah diberkati oleh Romo. Romo itu kan mempunyai sakramen imamat, jadi ada urapan energi khusus dalam memberkati. Nggak boleh semua orang kaum awam ataupun suster sekalipun ya. Sepertinya setahu aku tidak memberkati. Hanya orang yang punya wewenang, yang dianggap otoritasnya bisa gitu, nggak sembarangan ya. Jadi kita sendiri sebagai kaum awam tidak boleh memberkati benda-benda rohani termasuk patung. Kita berdoa misalnya di sekitar patung, di dekat patung, samping patung itu bukan ke wujud bendanya, melainkan ke pribadinya melalui perantaraannya. Misalnya kan satu-satu melalui perantaraannya. Kalau Tuhan Yesus ataupun patung Tuhan Yesus itu kepada pribadi Tuhan Yesusnya. Jadi nggak bisa dicampur-campur, ini doa ke Tuhan Yesus juga, ke Santo Santa juga, ke Tuhan Yesus juga, Santo Santa. Maksudnya kalau udah fokus ke Tuhan Yesus aja. Kalau melalui perantaraan Santo A,
Santo A, jangan panik kita dalam berdoa ataupun jangan serakah mau melalui perantaraan ini juga. Kita takutnya keserimpet nadanya tulisannya. Harusnya kan mohon doa melalui perantaraan Santo Antonius. Tidak, Santo Antonius saya mau ini kabulkan ini. Nah, salah keserimpet sedikit doanya tidak boleh sebenarnya. Sebagai aku adalah permenung dan pertapa dan aku mempelai Allah, pertimbangan aku, pemikiran sendiri, aku punya pertimbangan sendiri. Mengapa ada patung Tuhan Yesus di gereja Katolik? Karena Tuhan Yesus itu kan mempunyai kodrat Allah yang menjadi manusia dulu, 100% Allah sekaligus juga manusia juga, yaitu ketika dulu beliau pernah menjadi manusia, pernah hidup sebagai manusia yang mempunyai tubuh fisik. Jadi kita seperti menghormati kodrat manusianya Tuhan Yesus yang pernah mempunyai tubuh fisik juga. Jadi gambaran seperti Tuhan Yesus rambutnya panjang ataupun ada brewoknya gitu, kumisnya segala itu dengan jubah, warna jubahnya apa gimana, itu mempunyai nilai sejarah tersendiri. Mungkin pada saat dulu ada yang berusaha melukis wajahnya Tuhan Yesus dulu, apa ada mujizat penampakan Tuhan Yesus apa gimana. Jadi terlihat pada saat mewartakan Tuhan Yesus memakai jubah warna apa segala gitu yang dibuat semirip mungkin. Nah, apakah kalian tahu, adik-adikku sekalian, pembaca, pendengar dimanapun juga berada, di dalam kitab suci, Tuhan sendiri, yaitu Tuhan pernah memerintahkan kepada Musa, tokoh Musa di Alkitab, untuk membuat patung-patung malaikat untuk ditempatkan di kemah suci. Nah, itu dibaca di Keluaran 25 ayat 18-20. Ada lagi di Raja-Raja 6 ayat 23-28 dan juga di 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Tuhan sendiri memerintahkan Musa untuk membuat patung malaikat. Jadi kan patungnya sendiri itu tidak apa-apa. Ya kan? Kita tidak hanya mengacu ke perjanjian baru, tapi tidak melupakan sejarah, yaitu di perjanjian lama konteksnya segala waktu itu gimana. Dan juga ada pendapat ya ini konteksnya yang lainnya berikut ini. Dalam salah satu surat dari Martin Luther yang menuliskan bahwa simbol, gambaran, perantara, dan ritual liturgis dan hal-hal semacam itu seharusnya dibiarkan sebagai suatu pilihan bebas. Mereka yang tidak menyukainya dapat tidak mengikutinya atau mengesampingkannya juga tidak apa-apa. Menurut Martin Luther, tidak dipaksakan untuk percaya atau gimana. Nah, tersirat begitu ya. Semua itu mendapatkan inspirasi dari kitab suci, kata Martin Luther, atau dari tradisi dan sepertinya sangat berguna bagiku. Kan Martin Luther sebelumnya itu kan rohaniawan, imam, apa gimana. Jadi beliau mengerti sekali tentang makna patung dan sebagainya ya. Kan karena satu dan lain hal menjadi ada agama Kristen ya. Kan sebenarnya agama Kristen berasal dari Katolik juga. Hal ini aku bahas bukan untuk memancing debat siapa yang benar, siapa yang menang, apa gimana. Hanya memberikan penjelasan gitu ya. Supaya nggak salah paham tentang makna patung di dalam gereja Katolik. Semangat, salam persatuan umat Kristen dan umat Katolik di mana-mana, semoga tetap kompak dan tidak debat-debatan yang gimana ya. Tuhan Yesus, sama-sama Tuhan Yesus bebannya udah banyak, nggak mau tambah-tambahin gimana oleh masalah-masalah gontokan benci, rasa sentimen tersinggung yang nggak penting ya. Dengan berdayakan emosi untuk kebaikan, menegakkan keadilan, menjunjung kebenaran. Nah, balik lagi ke konteks, dalam bagian lain, Martin Luther ini juga mengakui bahwa segala macam perantara itu adalah Injil bagi orang tanda petik miskin. Miskinnya ini maksudnya bukan menghina, sederhana, bersahaja gitu maksudnya. Ya kan? Kan ada ayat di Alkitab, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena ia akan apa? Nah, ayat Alkitabnya aku juga agak kurang hafal. Bisa dicek di khotbah di bukit yang Injil itu. Nah, entah kata miskin apa gimana. Nah, tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Nah, kalau misalnya patung di dalam gereja Katolik bukan untuk disembah. Ini aku balik lagi ke konteks renungan aku Kastela ya. Bukan untuk disembah, melainkan sebagai sarana. Nah, ya tapi udah kayak gitu, kita juga perlu mengingat pada tulisan Alkitab, kitab suci, yaitu Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah, jadinya maksudnya gini ya.
Patung itu kan sarana, bukannya dibilang patung Tuhan Yesus apa gimana gitu. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya manusia kan membutuhkan wujud-wujud fisik seperti yang dapat diraba, dipegang, disentuh, seperti untuk memusatkan pikiran. Itu gereja Katolik menyediakan sarana, tapi sarana itu bukanlah tujuan, bukanlah akhir dari segalanya dalam doa kita, tujuan doa kita dan sebagainya gitu. Jadinya ayat ini udah menjelaskan banyak ya, Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Jadi keagungan Tuhan, kemahakuasaannya, kemahahadiran Tuhan, dan juga segala sumber kebaikan, energi baik dan sifat baik dari Tuhan, maha mulia, maha agung dan sebagainya, maha tinggi Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, tidak bisa ditandingi oleh sarana patung apapun gimana pun juga secara wujud fisik manusia gitu. Jadi kalau kita ada sarana apa gimana, bukan seperti mengkultuskan benda-benda itu secara berlebihan, tau kan? Mengkultuskan seperti memuji ataupun ngefans ataupun hormat berlebihan gimana banget, diperlakukan secara layak, iya, tidak di macam-macam gimana, tapi enggak sampai disembah. Soalnya bukan karena apa, bukan karena takut salah apa gimananya, karena di alam roh itu, di aura rohnya Tuhan Yesus dan para pejuang yang baik, Santo Santa itu baik ya. Santo, Santa adalah artinya kudus ya, arti makna katanya. Nah, itu punya musuh di alam rohnya segala banyak. Kalau misalnya kita terlalu menyembah bagaimana, takutnya jadi dibelokin sama yang roh jahat. Tuhan Yesus dan juga para kudus, yaitu Santo Santa, ada persekutuan para kudus ya di syahadat iman kita di Gereja Katolik ya kan, di bagian terakhir katanya itu ya. Nah itu baik, bukannya jahat, tetapi ada musuh-musuh yang lain apa, namanya juga manusia. Secara kita manusia yang berdoa nih, kaum awam yang masih hidup sekarang, kan kita berdoa gimana ada tanda petik kelemahan, celah pikiran atau apa, takutnya ntar terlalu nyembah gimana ya, bukan dilihatnya orang malu apa gimana juga apa gimana, takutnya jadi dibelokin pikirannya, jadi gimana, ntar jadi gimana. Nah terakhirnya kalau bisa kita terlalu nangis histeris memohon, berdoa berlebihan untuk harus pegang nih, kalau aku pegang patungnya baru doa aku dikabulin, kayaknya nggak gitu ya, nggak menggantungkan iman di kalau ini kalau itu, jika misal bagaikan seperti. Nah kalau misalnya aku meluk patungnya Tuhan Yesus yang Bunda Maria menggendong Tuhan Yesus, apa baru aku sembuh apa ya, gimana ya. Kalau misalnya kita doa dalam nama Tuhan Yesus pun udah naik, udah dengar. Jadi kita nggak usah takut doa kita tidak terdengar dalam bentuk apapun juga. Disitulah letak iman kita. Dan pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi ini, apakah anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus, mendapati iman di bumi? Nah, itulah gunanya iman. Tidak tergantung oleh apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sifatnya sementara dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Terima kasih banyak sudah mendengarkan renungan aku. Semoga bermanfaat dan berkenan di hati kita. Salam persatuan umat di mana-mana. Bukan persatuan agamanya dicampur adukan, tapi kompak dan gak gontok-gontokan atau gak debat yang berlebihan gimana. Udah bikin Tuhan tenang lah istilahnya. Amin.